Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat semua kan? Udah pada makan siang belum? Belum. Belum. Jadi, walaupun kalau belum makan siang nih, aku berharap kalian semangat ya buat kegiatan ini. Nah, karena kalian semua sehat-sehat saja di sini, tidak ada salahnya untuk kita mengajarkan doa dan bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan yang kalian dapatkan. Dan sebelum kegiatan ini dimulai, kita berdoa sama-sama supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat berkah dan dapat kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, jadi aku mau nanya, kalian udah pernah belum sebelum ikutin kegiatan bimbingan kelompok? Belum ya, jadi kalian belum ada juga bimbingan sama guru konselingnya? Belum. Jadi baru pertama kali ya. Jadi pasti kalian nggak tahu kan apa itu bimbingan kelompok. Jadi aku mau jelasin, bimbingan kelompok itu adalah layanan yang berbentuk kelompok, artinya yang lebih dari 2 orang seperti kita sekarang, yang akan membahas tentang masalah-masalah yang sedang viral, yang sudah trending pada saat ini. Oke, jadi itu udah. Nah, tujuan kegiatan ini sendiri itu untuk kalian agar dapat membagikan kalian, terus secara kelompok kalian juga akan bisa memberikan pendapat secara bebas dan terbuka tanpa takut disangka sama orang lain. Pelaksanaan bimbingan ini sendiri, kalian diharapkan untuk tetap kondusif dan misalnya kalian memiliki saran atau pendapat atau ide yang ingin kalian berikan, nanti kalian berikan ya. Terus kalian juga diharapkan untuk aktif dalam kegiatan ini. Kemudian di dalam kegiatan ini itu terdapat asas-asas. Akan dijelaskan tentang asas saja. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, jadi nanti anak-anak misalnya mau berpendapat, memberikan ide, itu mau ragu-ragu, sampaikan aja. Kita semuanya bakalan dengerin. Kita juga bakalan nolak pendapat ini. Kemudian yang kedua itu ada sukarela. Ibu harap kalian datang ke sini dengan sukarela. Kalian ada terpaksa, ada yang terpaksa. Ya, oke, bagus. Kemudian yang ketiga itu ada asas pengawasan. Nah, di asas ini kita akan berjalan melakukan kegiatan ini sesuai dengan norma-norma adat, apalagi di kalian itu kayak nggak silat kan, di sini kita nggak boleh melanggar norma-normanya. Kemudian ada asas kerahasiaan. Nah, ini yang paling penting ya. Apapun masalah teman-teman, apapun masalah yang kalian sampaikan di dalam kegiatan ini, itu nggak boleh sampai keluar lingkaran ini. Jadi cuma tetap di sini aja. Masalah-masalah apapun kalian nggak boleh sampai daripada orang lain ketika kegiatan ini berakhir. Paham ya? Oke. Tapi kan, aku ada perkenalan. Jadi apa? Kalau kenal juga udah selesai. Oke, kita terima ya. Nah, jadi dari ibu di keluarga, perkenalkan dua adik-adik kita. Tinggalnya di Medan Denai. Nah, hobinya itu adalah fotografer. Ada nggak ya? Oke, jadi ke anak-anak sekalian ya, perkenalan mulai dari itu. Sebutkan nama, tinggal, sama hobinya. Perkenalkan, nama saya Andika Dinata, Andika Dinata. Tempat tinggal saya di Gambir 5, di Satu Besar 5. Hobi saya main bola. Hobinya? Nama saya Putri dari Gambir 5, di Satu Besar. Hobi bola. Ini kira ini. Nanti lo orang itu
Rio, Rio. Kemudian terus mendengar suara anting seperti bincang pada sesuatu. Kemudian tiba-tiba raja hutan tersebut mengamuk ke arah tikus. Kemudian tikus terkejut dan mengatakan, "Ampun harimau." Beberapa kali tikus kembali. Ini raja tenang. Raja hutan, jangan makan saya. Saya adalah hewan kecil yang tidak berdaging. Ikut. Kemudian samanya. Yang gak saling ini sananya. Iya, lanjutin aja. Kemudian sang raja hutan tidak peduli. Kemudian terdengar lagi suara patahan ranting dan tiba-tiba terdengar tembakan. Ternyata itu adalah
kamu pemburu yang ingin memburu harimau. Ya, menembak tepat ke arah harimau. Jadi masalah yang akan kita hadapi, yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah masalah tentang kesulitan. Dan kenapa sedih? Jadi sedih karena takut itu bukan menjadi apa. Kenapa kalian sedih? Apa yang membuat kalian sedih? Jadi kita bahas yang tentang apa yang sedang terjadi apa ya. Jadi harapan satu-satunya, harapan yang terbesar orang tuanya membahagiakan lah pasti membahagiakan orang tuanya. Kenapa kalian bisa sedih hanya dengan memikirkannya? Kenapa? Ya, hari ini tadi bisa dengar ya. Kenapa mikirin itu aja udah langsung bisa sedih? Karena orang tua yang biaya. Jadi nilainya ya, yang pertama kamu selalu yang kedua biaya. Jadi untuk pembelian ada nggak yang mau kita tahu itu faktornya? Kenapa kalian bisa sedih hanya dengan memikirkan itu saja? Jadi sampai berdampak pada pandemi, mental juga mungkin kan? Jadi kan kalau kalian mau hidup biasa ini, kesedihan ini kita berlari-lari ke dalam dunia. Sebenarnya kesedihan ini juga wajar, wajar nggak? Mungkin kan manusia namanya sedih. Cuman jangan sampai berlarut-larut. Karena biasanya kalau kesedihan ini kalau kita pikirkan aja, nanti kita bisa berdepresi. Ibu lah mau nanya dulu. Kalau kalian sedih itu kalian biasanya ngapain? Mulai dari ini. Kalau sedih ngapain? Apa yang bisa dilakukan untuk naikin moodnya lagi? Tiga. Makan juga.
itu jadi pemulung, ya, apa? Nah, kalau dari segi fisik, karena nanti kalau sedihnya berlebih, karena mungkin karena masih sedih kali ya, sampai kamu nonton, kamu nonton, ya Allah, atau ada lagi sedih malam makannya banyak. Nah, kalau kamu makan, makannya banyak lagi, kalau dari aja. Nah, kalau kita nggak mau makan, fisik kita tahu apa sih yang apa yang terjadi kalau kamu makan? Beda. Kalau kita kelebihan makan, apa yang terjadi? Nah ya, nah jadi kelebihan juga bos. Yang berlebihan dan yang kekurangan itu juga. Kira-kira ada nggak yang mengasih solusi? Nah, dari itu enggak segini lagi. Dan semua tahu solusinya juga berarti hampir keluarga. Solusi untuk masa depan. Pak, kalau untuk saya kita percaya akan mimpi kita bisa capai untuk menjadi orang tua kita harus ingat kita punya orang tua, keluarga, bahkan diri sendiri dan kualitas untuk belajar. Jadi ya jangan pernah dulu dengan semua itu, walaupun tidak ada support dari lingkungan sekitar atau dia yang mempunyai kekuatan bulan, kita harus tetap optimis dengan apa yang kita punya dan diri kita sendiri. Benar ya, itu kan kita apa yang kita katakan dari dunia. Kita harus tahu self worth itu bagaimana. Kita harus tahu seberapa berharga sih diri kita untuk kita harus menghargai diri kita dulu. Kalau itu masalah finansial, itu punya beberapa alasan. Biasanya kalau misalnya kalian memang mau melanjutkan universitas, jadi itu biasanya ada beasiswa atau bantuan dari pemerintah, pikir dan lain-lain. Jadi kalau masalah finansial itu kayaknya bisa terhandle. Jadi kemudian dari ini ada nggak solusi buat masalah? Masalah ketakutannya bagaimana kita? Apa mau video apa? Itu apa langkah kira? Mulai dari kira. Ya, karena belajar berdoa, jangan pernah. Jangan pernah. Ada yang tadi? Oke, guys. Solusinya
Apa yang dirasakan, ya, apa yang dipikirkan? Kaget, kenapa kaget? Oh, oke. Terus, Rika, apa yang Rika rasakan setelah kita merasakan kasus tadi? Banyak yang mendapatkan kawan-kawan, sahabat-sahabat, sebagai motivasi juga. Kemudian, iya, aku meninggalkan tindakannya. Belajar di Waikiki dan jauh dengan sekolah. Ya, betul. Apa? Ya. Kemudian untuk bersikap, ya, Ridho. Sikap apa yang dapat diambil dari kejadian ini? Kemudian untuk bertanggung jawab, ya, tanggung jawab apa yang kamu emban setelah kita melaksanakan kegiatan ini? Tanggung jawabnya lebih apa ya? Kemudian kegiatan kita ini akan berakhir. Sebelumnya ibu minta dari tiga ini ibu minta jadi sebelum berarti kegiatan kita ini ada nggak yang mau ngasih kesan dan pesan buat kegiatan hari ini? Rika, pesannya. Hari ini kesannya? Oke, oke ya. Pesannya, pesan siapa yang mau? Pesan kegiatan pada hari ini. Oh dia menjawab? Enggak dong. Pesannya kepada teman-teman lebih semangat belajarnya, semangat mencapai tujuan kehidupan. Ya, Mira, apa pesannya? Pada teman-teman, jadi kepada ibunya juga. Dengan banyak menyerang karena Apa lagi kegiatan kita ini bisa dilakukan lagi? Ada nggak? Free jadinya, aja bisa. Kalau Ira bisa. minggu depan Oke,
Semuanya bisa kan? Jadi, untuk berkaitan kita pada hari ini, semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan dalam kegiatan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita akan berdoa terlebih dahulu. Jadi, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang benar. Kita selesai. Kita nyanyi dulu ya. Sayonara. Tahu nggak? Oke, 1, 2, 3. Kita bisa menggaul sampai berjumpa Buat apa susah Bisa itu tak ada Buat apa susah Buat apa susah Susah itu akan gunanya. Oke. Oke ya, ini. Terima kasih Anda semua menikmati bukunya, waktunya untuk kegiatan pada hari ini. Saya pakai saya itu. Kemudian hati sama semua yang ada. Saudara ada yang kenapa? Ada nggak yang begini? Saya ini. Ada. Belum ada yang Terima kasih ya.